kanca dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulan ini sing awe-awe ngelingake aja turu sore-sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman semua yang saya banggakan. Halo, apa kabar? Pergi ke pasar beli pepaya. Berangkatnya bersama mama. Perkenalkan, nama saya Alifa. Saya adalah siswa dari SDN Gumuk Mas 5. Teman-teman semua, lagu yang saya nyanyikan tadi adalah lagu tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Negara Indonesia ini kaya akan kebudayaan. Selain lagu tradisional, kita juga bisa mengenal kebudayaan Indonesia melalui cerita rakyat. Di sini saya akan menceritakan kisah legenda Nusantara yang berasal dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara yang ditulis oleh Yudhistira Ikram Negara dengan penerbit Dua Media. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sirni yang tinggal seorang diri. Suaminya telah lama meninggal. Setiap hari ia bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya di pasar. Setiap hari ia merasa kesepian karena tidak memiliki anak. Setiap hari Mbok Sirni juga memanjatkan doa kepada Tuhan. Duh Gusti, kula pengen gadah yoga Gusti, kersane mboten sepi. Dan tiba-tiba muncul raksasa bertubuh besar dan berwajah hijau yang dikenal dengan nama Buta Ijo. Hai wanita tua, aku bisa memberikanmu seorang anak. Tetapi ada syaratnya. Ketika anak itu berusia 16 tahun, kamu harus menyerahkannya kembali kepadaku. Ucap Buta Ijo dengan suara menggelegar. Mbok Sirni yang sangat ingin punya anak langsung menyetujui permintaan itu. Buta Ijo kemudian memberikan benih mentimun kepada Mbok Sirni dan menyuruhnya menanamnya di ladang. Setelah 2 minggu, Mbok Sirni segera memanen timun-timun yang ada di ladangnya. Sepertinya timun yang saya tanam kemarin sudah bisa dipanen, ucap Mbok Sirni. Kemudian Mbok Sirni merasa terkejut melihat satu timun yang besar dan berwarna kekuningan. Loh, timun apa itu? Besar sekali. Gusti, ayune bayi iki, anakku iki, matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Mbok Sirni sangat senang. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Setiap hari Mbok Sirni merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Tak lelo 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 ledung cup menengah anakku cah ayu. Tak lelo 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 ledung cup menengah anakku cah ayu. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik hati.
Mbok Sirni sangat menyayanginya. Namun, tibalah saat yang dinantikan buta ijo. Dia kembali untuk menagih janji dan mengambil timun mas. Mbok Sirni yang tidak ingin kehilangan anaknya berdoa dengan tulus agar timun mas bisa selamat. Doanya dijawab oleh seorang petapa yang tiba-tiba bertemu dengan Mbok Sirni. Aku tahu apa yang kamu takutkan. Berikanlah biji timun, jarum, garam, dan terasi ini kepada anakmu. Ucap petapa itu. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni langsung menceritakan hal itu kepada Timun Mas. Nduk, Mbok tadi ketemu petapa sakti. Dia memberikan benda ini agar kamu bisa selamat dari buta ijo. Kamu jangan takut lagi ya anakku. Dan tiba-tiba buta ijo itu datang. Hahaha. Mana Timun Mas? Cepat serahkan dia kepadaku. Aku sangat lapar. Dan seketika itu Timun Mas langsung lari. Ketika buta ijo mengejarnya, Timun Mas menaburkan biji timun yang seketika berubah menjadi hutan timun yang lebat yang menghalangi jalan buta ijo. Namun buta ijo berhasil menerobos hutan itu. Lalu Timun Mas menaburkan jarum yang seketika berubahlah tanah itu menjadi hutan bambu runcing. Buta ijo terperangkap. Loh, kenapa tiba-tiba ada hutan ini? Aduh. Meski terluka, buta ijo itu tidak menyerah. Timun Mas kemudian menaburkan garam yang seketika berubah menjadi lautan luas. Namun buta ijo berhasil menyeberang. Kamu tidak akan bisa lari lagi, Timun Mas. Akhirnya Timun Mas menaburkan terasi dan berubahlah tanah itu menjadi lumpur yang panas. Buta ijo terperangkap. Timun Mas, tolong aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Dan akhirnya buta ijo tenggelam dalam lumpur panas itu. Dengan kematian buta ijo, Timun Mas akhirnya selamat dari buta ijo dan kembali ke rumah. Ia hidup bahagia bersama Mbok Sirni tanpa lagi dihantui oleh ancaman raksasa itu. Sekian cerita saya, pagi-pagi minum kopi di teras yang sejuk dan bersih. Demikian dongeng hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.